Pernahkah kamu berada di tengah banyak orang, tetapi tetap merasa sendirian? Kamu tersenyum, kamu bercanda, kamu menjalani hari seperti biasa. Namun, ketika malam datang, ketika semuanya mulai sunyi, ada ruang kosong di dalam hati yang sulit dijelaskan. Itulah kesepian. Dan terkadang yang paling menyakitkan dari kesepian bukanlah karena tidak ada orang di sekitar kita, tetapi karena kita merasa tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami kita. Namun tahukah kamu, kesepian bukan selalu tanda bahwa hidupmu sedang gagal. Terkadang, kesepian adalah sebuah pesan. Pesan agar kita berhenti sejenak, mendengarkan diri sendiri, dan memahami apa yang sebenarnya kita butuhkan. Kunci pertama, jangan takut dengan kesunyian. Banyak orang berusaha melarikan diri dari kesepian. Mereka terus mencari kesibukan, terus bermain dengan ponsel, terus mencari seseorang untuk diajak berbicara. Bukan karena mereka bahagia, tetapi karena mereka takut mendengarkan isi pikirannya sendiri. Padahal, kesunyian tidak selalu menjadi musuh. Dalam kesunyian, kita bisa mengenal diri sendiri. Kita bisa bertanya, apa yang sebenarnya aku inginkan? Apa yang membuatku lelah? Dan kehidupan seperti apa yang sebenarnya ingin aku jalani? Jangan buru-buru mengisi kesunyian. Belajarlah untuk duduk bersamanya. Karena terkadang, jawaban yang kita cari selama ini justru muncul ketika dunia sedang diam. Kunci kedua, jangan mengukur nilai dirimu dari perhatian orang lain. Ada saatnya pesan kita tidak dibalas, telepon kita tidak diangkat, kita tidak diajak, kita merasa dilupakan, dan kemudian kita mulai bertanya, apakah aku tidak cukup baik? Apakah aku tidak penting? Apakah tidak ada yang membutuhkan aku? Eits, tapi ingat, nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh seberapa banyak orang yang memperhatikanmu. Kamu tetap berharga, meskipun hari ini tidak ada yang mencarimu. Kamu tetap berarti, meskipun tidak semua orang memahami perjalananmu. Dan kamu tetap pantas dicintai. Meskipun saat ini kamu sedang sendirian, kamu tetap pantas dicintai. Kunci ketiga, bangun hubungan dengan dirimu sendiri. Ini lebih penting. Kita sering menemukan seseorang yang bisa memahami kita. Namun, sebelum mencari seseorang untuk memahami kita, cobalah memahami dirimu sendiri. Kenali apa yang kamu sukai, rawat tubuhmu, istirahat ketika lelah, berhenti menyalahkan dirimu atas semua hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Pergilah berjalan, baca buku, beribadah, atau merenung. Lakukan sesuatu yang membuatmu merasa hidup kembali. Karena hubungan terpanjang dalam hidupmu adalah hubungan dengan dirimu sendiri. Dan hubungan itu layak untuk dirawat. Kunci keempat, jangan menutup pintu sepenuhnya. Kesepian terkadang membuat kita kecewa kepada manusia. Kita pernah disakiti, pernah ditinggalkan, pernah dikhianati, dan akhirnya kita berkata, aku tidak membutuhkan siapa-siapa. Mungkin kalimat itu terdengar kuat,
Tetapi terkadang di baliknya ada hati yang sebenarnya hanya sedang takut terluka lagi. Tidak apa-apa untuk berhati-hati, namun jangan tutup pintu sepenuhnya. Masih ada orang baik yang mungkin belum kamu temui. Masih ada persahabatan yang belum dimulai. Masih ada seseorang yang suatu hari nanti akan duduk di sampingmu dan berkata, "Aku mengerti." Jadi, jangan menyerah kepada manusia hanya karena beberapa orang pernah mengecewakanmu. Kunci kelima, temukan makna dalam hidupmu. Kesepian terasa semakin berat ketika kita merasa hidup tidak memiliki tujuan. Karena itu, cobalah memiliki sesuatu yang ingin kamu perjuangkan. Tidak harus besar, mungkin sebuah pekerjaan, sebuah karya, sebuah keluarga, sebuah impian. Atau sekadar keinginan untuk menjadi versi dirimu yang lebih baik. Ketika hidup memiliki makna, kita tidak lagi hanya bertanya, siapa yang akan menemaniku? Tetapi mulai bertanya, apa yang bisa aku lakukan hari ini? Dan perlahan hidup akan terasa lebih berarti. Jika hari ini kamu sedang merasa sendirian, ingatlah satu hal. Kamu tidak harus memiliki banyak orang untuk membuat hidupmu berarti. Tidak semua perjalanan harus ditemani. Ada perjalanan yang memang harus kamu tempuh sendiri, agar kamu belajar menjadi kuat, agar kamu belajar mengenal dirimu, agar kamu mengerti bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari seseorang yang menggenggam tanganmu. Terkadang kebahagiaan dimulai ketika kamu belajar menggenggam tanganmu sendiri. Jadi, jangan membenci kesepian. Dengarkan ia, pelajari pesannya. Gunakan waktu itu untuk bertumbuh. Dan ketika suatu hari nanti kamu bertemu dengan orang-orang yang tepat, kamu tidak akan lagi mencari mereka karena takut sendirian. Kamu akan bersama mereka karena kamu ingin berbagi kebahagiaan yang sudah kamu bangun di dalam dirimu. Jika malam ini kamu sedang sendirian, tarik napas dalam-dalam. Kamu masih di sini. Kamu masih punya kesempatan. Besok masih bisa menjadi hari yang berbeda. Dan percayalah, kesepian yang kamu rasakan hari ini tidak harus menjadi cerita panjang di hidupmu. Tetaplah berjalan, pelan tidak apa-apa. Yang penting, jangan berhenti. Selamat malam. Semoga tidurmu nyenyak dan besok harimu lebih menyenangkan.